Saya butuh 25 menit, kalau bisa dipercepat jadi 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi fasilitator Bhinneka Ika Tunggal. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, berdirinya saya di sini itu sebagai bagian dari perpanjangan Balai Creative Education di bawah naungan Puspeka Kemdikbud untuk menyampaikan ke satuan-satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing betapa pentingnya mempelajari tentang intoleransi, betapa pentingnya merawat sebuah kebinekaan. Dan ini adalah bagian dari hal yang perjalanan harus saya tempuh, mengimbaskannya kepada kurang lebih 100 orang, dan saya sangat berbahagia dan merasa tersanjung sekali Bapak Ibu menyempatkan diri duduk di sini. Mungkin banyak aktivitas lain yang harus dikejar, tapi menyempatkan waktu di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, langsung saja di diseminasi saya mengusung tema seperti yang ada di banner saya, itu merawat kebinekaan di satuan pendidikan, say no to intoleransi dan diskriminasi. Nah, kenapa diangkat masalah ini, Bapak Ibu? Ini terlihat sepele, tapi coba kita lihat, membuka mata kita di kejadian-kejadian yang sudah pernah ada di medsos. Misalnya baru-baru kemarin itu viral, anak SD membakar temannya pakai pertalite. Itu nyata, Bapak Ibu. Dan setelah usut punya usut apa yang ada di belakang hal tersebut, ternyata ada bullying. Korban itu adalah korban itu adalah salah satu anak yang jadi target bullying terus di kelasnya. Nah, kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak. Disinilah peran kita sebagai tenaga-tenaga pendidik yang ada di sana. Sudahkah kita melihat, menghargai, memaklumi, berempati pada keberagaman yang ada di peserta didik kita? Ataukah kita hanya datang sekedar mengajar tanpa melihat ada perbedaan yang tidak tersentuh oleh peserta didik kita? Ada yang anak murung, pendiam, paling kita ngejasnya, biasa dari rumah juga diem sih. Tapi apa? Seharusnya kita bisa lebih dari situ. Kita bisa investigasi, apalagi wali kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, apalagi wali kelas. Dia adalah, menurut saya, adalah orang tua kedua di sekolah yang harus berperan, banyak tahu. Anak seperti yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, itu anak itu secara kodratnya seperti kita menanam padi, Bapak Ibu, ya, bibit benihnya itu sudah ditumbuhkan dari rumah. Kita tidak akan pernah bisa mengharap padi berubah jadi jagung, padi berubah jadi apa? Padi tetaplah padi. Tapi kita bisa memaksimalkan bibit yang kita tanam jadi padi yang kualitasnya terbaik. Seperti itu posisi kita sebagai guru, bukan mengubah kodrat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya rasa juga sangat penting ini, terutama nanti ya mahasiswa PBG, teman-teman di sini bisa mengaplikasikannya ketika terjun langsung ke dunia pendidikan. Ada pesan dari Kemdikbud, ada pesan dari Balai Kreatif, ada pesan dari Puspeka. Kita harus menggaungkan say no to intoleransi, say no to diskriminasi dimanapun. Contoh kecil lagi Bapak Ibu, ternyata tidak boleh di dalam suatu komunitas sekolah kita pakai baju nih seragaman, yuk gengnya ini, itu bagian dari bullying di sekolah. Ternyata kenapa? Anda mengkelaskan diri, membuat perbedaan, membuat jurang. Terlihat sepintas, nggak apa-apa, tidak ada yang masalah, tidak ada yang komplain. Tapi itu tanpa kita sadari kita sudah mengkastakan diri kita. Nah, sebelum lanjut ke apa yang mau saya utarakan, itu sudah ada pengantarnya ya Bapak Ibu. Kenapa kita membuka dulu penting di toleransi, terutama kita sebagai pendidik ya, terutama lagi guru BK, harus berada di garda terdepan. Cegah, jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Jangan sampai ada anak yang tidak mau ke sekolah karena takut dengan guru. Jangan sampai ada anak yang enggak ke sekolah karena selalu diledeki pakai sepatu sobek, pakai baju yang compang-camping, tidak punya pena. Itu bagian dari bullying yang tanpa kita sadari. Kenapa? Karena gurunya nggak hadir di sana, jadi nggak tahu. Kalau gurunya benar-benar hadir di situ, tahu oh ini anaknya segini, ini riwayat seperti ini. Bahkan Bapak Ibu, anak yang katanya minoritas, yang pendiam,
handsome, yang paling ini, itu bisa jadi memiliki kedekatan yang luar biasa dengan guru yang dengan hati memperhatikan dia. Silakan dibuktikan. Sekalipun Anda tidak wali kelasnya. Kenapa? Karena hati hanya bisa dibeli dengan hati. Seperti itu Bapak Ibu kata kuncinya ya. Oke, kita melihat dulu tayangan ini. Kisah si Budi tentang identitas diri. Di murid baru sekolah, Budi belum kenal siapa-siapa. Namun, Budi penasaran dan mencoba membandingkan orang-orang di sana. Budi mengamati suasana. Setiap orang ternyata berbeda-beda. Ada murid yang berkumpul dan mengobrol dengan bahasa daerah. Oh, itu berdasarkan sukunya. Dimulai suku Sunda, suku Batak, bahkan suku Rinti juga ada. Lalu Budi melihat lapangan. Ada yang bermain bola, paduan suara, marching band juga ada. Oh iya, ternyata mereka berkumpul berdasarkan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Budi mencoba menjelajahi sekitaran lainnya. Di sana ada yang sedang mengerjakan tugas sekolah, ada yang senang sendirian, ada yang mengerjakan bersama. Oh iya, mereka mengerjakan tugas berdasarkan kepribadian. Semakin Budi berkeliling kelas, semakin Budi menemukan banyak identitas. Setidaknya, Budi menemukan bahwa identitas itu didapatkan karena 3 hal. Yang pertama, identitas yang sudah dibawa sejak lahir, seperti nama, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Bagi Budi, identitas ini